Al-Quran tertua di Asia Tenggara ternyata ada di daerah Alor, Nusa Tenggara Timur. Selain Al-Quran tertua, daerah Alor juga mempunyai keunikan, yaitu mengadakan lomba terbang. Sebelum kita membahas keunikan dari Pulau Alor, mari kita bahas mitos atau fakta Pulau Alor disebut sebagai Pulau Suwangi, dan ini dia penjelasannya. Sejarah Alor disebut sebagai daerah Suwangi menceritakan pada suatu hari zaman dahulu kala, di Takala, Kecamatan Alor Timur, tinggallah seorang perempuan asal Kumbura, suatu tempat di pedalaman Alor Timur yang memiliki keahlian membantu kelahiran maupun meramu obat-obatan. Suatu ketika saat perempuan itu sedang mencari kerang di pantai, datanglah nelayan-nelayan dari Pulau Pandai dan membawa perempuan tersebut ke Pandai. Dalam masa penculikan tersebut, perempuan ini membantu orang-orang Pandai dengan keahliannya. Setelah tinggal lama di Pandai, perempuan ini memohon agar dia diperbolehkan kembali ke Alor dan permintaan ini dikabulkan. Bahkan atas jasanya orang-orang Pandai menghadiahkannya berbagai hadiah makanan dan emas batangan. Namun berbagai hadiah tersebut ditolak oleh perempuan ini dan ia hanya mau menerima hadiah sebuah periuk berburu manusia atau berhamut yang berisi ramuan berkekuatan gaib. Singkat cerita, perempuan ini kembali diantar ke tempat asalnya di Takala, tempat dia pertama kali diculik. Perempuan ini kemudian kembali ke kampung asalnya di Kunggora. Pada awalnya periuk berambut tersebut digunakan sebagai penjaga kampung dari serangan musuh dan kampung lain. Periuk ini diyakini bisa menolong sekaligus dapat menyusahkan penduduk atau disebut dengan Suwangi. Dalam perkembangan tersebarlah kabar tentang periuk tersebut sebagai cikal bakal Suwangi di Alor. Dan ini dia keunikan dari daerah Alor. So let's go. Al-Quran tertua di Nusa Tenggara. Al-Quran ini memiliki kesuaran ternate yang berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kitab suci agama Islam dari kulit kayu tersebut berusia ratusan tahun dan berkisar ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz atau 114 surat. Dengan pembungkusan berupa kotak kayu tersimpan di rumah Nurdin Gogo, yang tak lain adalah turunan dari Sultan Hyang Gogo asal Ternate, Maluku. Al-Quran ini dibawa ke Alor pada 1519 Masehi oleh Hyang Gogo yang merantau bersama 4 saudaranya dengan misi menyebarkan Islam hingga ke Alor. Kitab suci ini dibawa pada masa Kesultanan Ba'bula yang kelima dengan menggunakan perahu layar yang menurut riwayat bernama Tumanina yang berarti singgah sebentar. Lomba terbang di Alor. Pada Sabtu 23 Juli 2022 diketahui bahwa Pemprov Nusa Tenggara Timur pernah membuat sebuah wacana tentang lomba terbang di Alor Agustus 2019 lalu. Dari hasil penelusuran media, lomba terbang ini digelar bersamaan dengan kegiatan tahunan Expo Alor 2019. Gagasan untuk menggelar lomba terbang ini muncul setelah melihat sejumlah fakta yang terjadi di wilayah yang berjulukan Pulau Kenari itu dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil hampir setiap minggu ada manusia terbang yang jatuh karena tabrak tower dan gedung. Lebih baik kita gelar lomba supaya mendatangkan manfaat untuk masyarakat daerah. Pada September 2017, salah seorang yang baru pulang mengikuti pertemuan Suwangi sedunia di Vietnam jatuh di belakang kantor Bupati Alor karena menabrak tower Telkomsel. Negeri Seribu Moko. Salah satu keunikan yang Anda jumpai di Alor, ditemukannya banyak moko. Benda ini adalah salah satu peninggalan budaya prasejarah Dongson di Vietnam Utara. Memiliki jumlah negeri 1000 moko di Alor tidaklah mengherankan karena memang moko telah berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Masyarakat Alor menyebut moko sebagai sebutan untuk nekara perunggu. Umumnya bentuk moko di Alor tergolong nekara tipe pejek dengan bentuk dasar lonjong seperti gendeng berbagai ukuran. Moko berdiameter 40-60 cm dengan tingginya 80-100 cm, memiliki 4 tali yang berfungsi sebagai pegangan. Terdapat pola hias yang beragam tergantung zaman pembuatnya. Bila diperhatikan sesama, bentuk mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Kaya akan bahasa daerah. Keunikan lain dari kabupaten yang berbatasan laut dengan negara Timor Leste ini memiliki 42 bahasa daerah. 12 diantaranya logat atau dialeknya hampir sama. Setiap kampung atau desa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu desa, setiap dusunnya pun berbeda bahasanya. Perbedaan bahasa ini lantaran topografi dan geografi di wilayahnya adalah pegunungan dan lembah. Antara satu desa dengan desa lainnya dibatasi oleh gunung sehingga masing-masing warganya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.